Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Kadir. Saya berasal dari Universitas Sedikit Muhammadiyah Kalabahi. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Dalam konsep ini kita akan belajar bersama-sama tentang apakah itu peserta didik dan seperti apakah pertumbuhan mereka dan seperti apakah perkembangan mereka dari satu generasi ke generasi, dari satu umur ke umur, dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Langsung saja kita akan belajar tentang definisi dan hakikat peserta didik. Di sini sebuah pertanyaan, siapakah peserta didik itu dan apakah peserta didik itu? Kita menyadari bahwa peserta didik itu adalah sekelompok orang yang ingin tahu, ingin belajar tentang kehidupan, ingin belajar tentang pengetahuan alam, pengetahuan diri, dan pengetahuan yang lain. Di sini juga menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, dalam poin ini kita melihat bahwa dan kita menyimak bahwa peserta didik itu punya pengertian tersendiri, yakni masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya, ya, dimana masyarakat ini banyak ya, tapi kembali kepada pribadi juga, bahwa setiap manusia, setiap insan dia juga ingin mengembangkan dirinya dari hal yang baik menuju hal yang tidak baik. Menurut Abu Ahmad juga menuliskan tentang pengertian peserta didik. Peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha. Ya, kita lihat saja tadi yang poin yang pertama tadi juga sekelompok masyarakat. Mereka berusaha ingin menjadi yang terbaik. Mereka berusaha untuk mengembangkan diri mereka. Bagaimana caranya mereka bisa mengetahui bahwa seperti apakah peserta didik itu dan pendidikannya seperti apa. Bantuan bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai sesuatu pribadi yang individu. Di sini kita menyimak ada kedua kalimat, yaitu kalimat pribadi dan individu. Kalimat pribadi ini kembali kepada diri kita sendiri. Bisa tidak kita mengembangkan diri kita menjadi orang yang baik? Bisa tidak kita mengembangkan diri kita bahwa seorang manusia, seorang insan, dia juga bisa mengembangkan dirinya sebagai seorang manusia, sehingga orang mengetahui bahwa dia itu orang-orang yang betul melihat dirinya, menyayangi dirinya sendiri. Sedangkan individu, ya, individu ini pun sama seperti poinnya tadi. Pribadi itu dari kata lain, individu itu adalah kata lain juga dengan pribadi. Ya, di sini ada definisi. Dari definisi yang diunggulkan oleh di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah, potensi dasar. Kata fitrah kita kembali kepada agama Islam. Fitrah itu suci sebenarnya. Tapi di sini ya kembali kepada definisi hakikat peserta didik. Potensi dasar baik secara fisik maupun fisikis yang perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari bentuk. Ya, di sini ada kalimat secara fisik maupun fisikis ya. Secara fisik dalam hal bahwa seorang peserta didik itu mengembangkan dirinya, dia harus terjun, dia harus mengetahui seperti apakah diri dia. Dia mengetahui, dia beradaptasi dengan masyarakat. Jadi dia dampak fisik ini adalah secara langsung
Sedangkan fisikis ini dia berkomitmen tinggi dalam hal bahwa saya bisa. Kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa. Oke, kita kembali kepada materi yang selanjutnya, yaitu hakikat peserta didik. Secara filosofis, hakikat merupakan kesatuan integral dari potensi esensial yang dapat diri manusia, yakni satu, manusia sebagai makhluk pribadi. Ya, ini seperti konsep yang pertama di atas ya, ini tentang definisi juga. Ini menyangkut dengan pribadi. Manusia sebagai makhluk pribadi. Manusia sebagai makhluk pribadi itu kita ibaratkan seperti dia ingin dirinya itu baik. Dia merasa bahwa dia itu manusia, dia itu makhluk Allah. Dia itu seorang khalifah, seperti yang dicantumkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah." Begitu. Jadi dia juga makhluk pribadi. Dia juga harus meningkatkan bahwa dia seorang pemimpin. Dia harus mengembangkan dirinya supaya dia juga bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Dua, manusia sebagai makhluk sosial. Setiap masyarakat, setiap individual, dia juga harus beradaptasi juga dengan masyarakat. Itu yang disebut dengan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kita hidup tidak sendiri sebenarnya. Kita hidup harus berdampingan sehingga hal yang berat bisa jadi ringan, hal yang ringan itu dikembangkan. Nah, seorang peserta didik dia harus punya jiwa seperti itu. Ya, yang ketiga, manusia sebagai hakikat susila. Ya, hakikat susila ini saya juga masih bingung ya, apa itu susila. Coba kita belajar sama-sama sebentar. Ya, empat, manusia sebagai makhluk religius. Ya, ini kembali kepada hakikat agama ya. Manusia sebagai religius itu pedoman hidup, yaitu agama. Setiap insan memiliki agama yang berbeda dengan pedoman yang hidup yang berbeda. Contohnya agama Kristen, mereka mengadut kitab Injil atau Zabur ya, itu mereka menganut kitab itu. Sedangkan Islam mereka menganut Al-Quran sebagai buku-buku petunjuk hidup. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam ayat ini juga manusia itu merupakan makhluk religius. Dia punya pedoman hidup. Setiap manusia dia punya pedoman hidup dan dia pinginnya itu dia jadi orang baik. Tidak mungkin dia tidak mau tidak orang baik. Tidak ada makhluk Tuhan, tidak ada manusia yang maunya dia tidak baik. Oke, kita kembali kepada materi selanjutnya, yakni Jalius menjelaskan pengertian hakikat adalah merupakan apa yang membuat sesuatu terwujud. Dengan kata lain, dapat dirumuskan hakikat adalah unsur utama yang mewujudkan sesuatu. Hakikat mengacu kepada faktor-faktor utama yang lebih fundamental. Ya, fundamental ya. Fundamental ini kembali kepada mentalitas manusia. Ya. Faktor utama untuk mewajibkan dan merupakan suatu kemestian. Nah, di sini ada kalimat fundamental. Ini seorang peserta didik itu harus punya mentalitas yang tinggi. Begitu. Untuk berdiri di depan teman-teman, untuk berdiri di depan semua orang, berdiri di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi seorang yang bisa dikatakan seorang pemimpin, seorang figur seperti yang ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita yang muslim yang Allah sudah cantumkan di dalam Quran surah Al-Baqarah 30 itu bahwa dia sama orang menjadi khalifah, itu pemimpin. Dia harus selalu berdiri dengan mentalitas yang tinggi di hadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang menyangkut dengan kemajuan, menyangkut dengan kebersamaan gitu. Oke, adapun hakikat peserta didik menurut Zaharu Idris dan Haji Lisma Jamal adalah sebagai berikut. Ini beberapa poin. Sini ada menurut
Jara itu 6 poin, menurut Raka Joni itu 4 poin. Nanti sebentar kita akan bahas bersama. Oke, kita kembali kepada materi. Adapun hakikat peserta didik merupakan Jahra Idris dan Haji Lisna Jamal sebagai berikut. Satu, peserta didik adalah pribadi yang sedang berkembang. Nah, ini yang tadi di atas itu sudah kita sampaikan ya. Saya sudah sampaikan di atas bahwa seorang peserta itu dia sedang mengembangkan dirinya, mengembangkan diri pribadinya. Jadi melatih untuk menjadi seorang pemimpin juga. Gitu. Dia mengembangkan dirinya dengan cara beradaptasi dengan masyarakat, beradaptasi dengan orang di sampingnya, supaya mereka belajar, mengembangkan kepribadiannya dengan cara hal yang positif. Yang kedua, peserta didik bertanggung jawab atas pendidikan sendiri sesuai dengan wawasan pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, peserta didik adalah pribadi yang memiliki potensi ya. Dia memiliki potensi dalam hal bahwa potensial seseorang itu tidak bisa diuji oleh seseorang, kembali kepada pribadinya. Jadi contoh kecilnya kita punya barang ya, punya motor ya, contohnya motor itu pandangan orang bahwa itu motor itu tidak ada bertenaga, tapi walau alam yang bawah itu manusia begitu. Dan tenaga itu, motor itu bisa diatur oleh manusia, dengan kecepatan yang tinggi rendah itu diatur manusia begitu. Jadi manusia itu punya wawasan, punya potensi yang tersendiri, dan tidak bisa, potensi itu tidak diuji oleh seseorang, orang lain tidak bisa. Potensi manusia, seseorang punya potensi hidup itu tidak bisa diukur oleh orang lain, tapi dia ukur punya diri sendiri. Oke, baik fisik maupun psikologis ya. Psikologis berarti menyangkut dengan pemikiran, fisikonya itu pemikirannya. Ini seperti dengan potensi, sebenarnya sama ya, hampir sama pengertiannya, cuma beda kalimat. Psikologis ini kemampuan juga, kemampuan berpikir. Jadi manusia memiliki kemampuan berpikir yang sangat besar. Peserta didik memerlukan pembinaan individual dan perlakuan yang manusiawi ya. Peserta didik itu dibina, digembleng sesuai dengan manusiawi ya. Jangan kita menggemblengkan orang, jangan kita mengajar seseorang untuk jadi orang baik dengan cara kita mengambil jalan yang sebenarnya itu dipandang kita memberi pendidikan kata binatang, tidak boleh. Dia manusia, dia punya mentalitasnya itu kita jaga. Makanya kita harus membanggakan dia sehingga dia jangan ragu untuk menyampaikan sesuatu, supaya perkembangan dirinya itu bisa berkembang. Peserta didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungannya. Ini seperti sosial tadi itu. Dia selalu aktif di lingkup hidup. Jadi seorang peserta didik yang sedang mengembangkan diri itu, dia harus selalu hidup. Dia selalu hidup di hadapan teman-teman, di hadapan tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan apa yang harus dia sampaikan, gitu. Sehingga mentalnya, sehingga kehidupan di lingkungan hidup keluarga bermasyarakat itu selalu aktif. Yang keenam, peserta didik memiliki kemampuan untuk mandiri. Ya, ini kita sudah tahu. Kita kerja tugas juga itu merupakan sudah mandiri sebenarnya. Kita berjuang untuk mencapai suatu cita-cita. Itu adalah hal yang disebut dengan hal mandiri. Dan saya merasa bahwa hal mandiri ini teman-teman mereka sudah tahu lah pengertiannya semua. Kembali kepada diri kita. Pengertiannya itu kembali kepada diri kita saja. Gitu. Oke, di sini ada para ahli lagi. Menurut Raka Joni menyatakan bahwa hakikat peserta didik didasarkan pada 4 hal, yaitu peserta didik bertanggung jawab terhadap pendidikan sesuai dengan wawasan pendidikan seumur.
Yang kedua, memiliki potensi fisik maupun psikologis yang berbeda-beda sehingga masing-masing subjek didik merupakan insan yang unik. Ini. Setiap manusia itu memiliki fisiologis yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Ada pemikirannya lucu, congong, ada yang punya pemikiran bahwa dia pinginnya semua tuh dia tahu, gitu. Dan dia merupakan insan yang, karena setiap insan tuh hal yang satu insan tahu itu tidak mungkin dia tahu, di orang lain tahu, kecuali dia menyampaikan kepada orang itu, maka orang itu juga tahu. Itulah seorang insan yang disebut pada poin 3 ini. Poin kedua ini membentuk potensi baik fisik maupun psikologis yang berbeda. Oke, yang ketiga, memerlukan pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi. 4. Pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungan. Pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungan. Selalu aktif ya. Seorang yang mau mengembangkan dirinya, dia selalu aktif. Dia harus selalu aktif untuk menyampaikan apa yang mau dia sampaikan. Gitu. Jangan dia mau menyampaikan sesuatu dia masih kaku, takut. Tidak boleh. Dia harus punya mental yang tinggi. Dia harus punya cita-cita bahwa saya bisa, gitu. Saya bisa. Saya bisa menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Jangan takut. Hidup itu perlu belajar. Ya, kita masuk ke konsep yang selanjutnya. Ini perbedaan individu peserta didik. Ini ada perbedaannya. Ternyata peserta didik ini memiliki perbedaan-perbedaan. Ini kita belajar ya, perbedaan apa saja yang di dalam sini. Ada sekitar 5 poin. Tapi ini ada para seorang pendapat yang menyampaikan seperti ini. Garis 1963 dalam buku Perkembangan Peserta Didik karya Sunarto dan Bambang Agus Hartono mengkategorikan perbedaan individu dan bidang-bidang berikut. Yang satu, perbedaan fisik, tingkah dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan dan kemampuan bertindak. Ya, setiap ini tidak sama ya. Tidak bilang manusia berarti semuanya laki-laki, semuanya perempuan. Ada perbedaan, ada laki-laki, ada perempuan, ada fisiknya normal, ada fisiknya tidak, ada fisiknya itu punya kekurangan, dia punya kelebihan. Dia punya kekurangan, tidak mungkin orang lain itu punya, dan dia punya kelebihan tidak orang itu punya. Jadi ini mempersatukan. Ini ada kontaminasi yang sebenarnya kita harus belajar sama-sama sebagai seorang peserta didik yang sedang mengembangkan diri ya. Ya, 2. Perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga. Ini kembali kepada religius juga, agama ya. Setiap manusia ekonomi, keuangan itu tidak sama. Perbedaannya tidak sama. Agama, religius, tadi sudah bilang tadi. Agama itu ada 6. Ada 6. Di daerah kita ini yang paling daerah Alor ya khususnya ya. Itu yang lebih dominan kita lihat itu agama Kristen sama agama Islam ya, sama agama Katolik. Yang selalu dibincangkan itu agama Kristen, agama Islam. Itu yang lebih dibincangkan. Oke. Yang selanjutnya hubungan keluarga dan status. Ini keluarga. Ya, seorang peserta didik yang sedang mengembangkan diri itu dia harus mengetahui keluarga dalam hal bahwa dia bisa memperbedakan antara keluarga satu dan keluarga yang lain. Tapi jangan memperbedakan semua dong. Dia harus mempersatukan dengan cara apa saja. Kalau bila itu ada konflik di dalamnya. Yang selanjutnya suku. Ini kembali kepada ras. Contoh kecilnya Alor ya. Satu Alor itu memiliki suku dan memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda ya. Ada suku Bajo, ada suku Alor, ada suku Pantar.
Dia seorang peserta didik harus mengembangkan diri seperti itu. Yang selanjutnya itu tentang perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Watak ya, watak itu karakter. Ya, motif itu seperti apa ya? Saya juga belum tahu sih. Coba nanti kita belajar sama-sama ya. Kita lanjut dulu supaya jangan tertinggal materinya. Jangan bertele-tele. Ya, minat dan sikap. Ya, minat ini kembali kepada keinginan ya. Kita berminat pada posisi mana. Seorang pengembang diri dia harus memiliki minat. Yaitu contohnya dia minatnya di hobinya itu bola kaki. Ya dia harus mengembangkan itu. Kalau dia minatnya membaca, ya dia juga harus mengembangkan hal itu. Terus sikap ya, ini sikap berarti sikap ini kembali kepada pribadi. Ya. Seorang yang mau mengembangkan diri itu dia punya sikap tersendiri, yaitu dia harus beradaptasi, terus dia membahagiakan dirinya di mana dia harus membawakan dirinya. Itu merupakan satu sikap. 4. Perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Nah, ini ada perbedaan ya. Seseorang punya potensi wawasannya itu beda sama orang lain, tidak sama. Perbedaan kecakapan dan kepandaian di sekolah. Nah, ini kembali kepada lingkup pendidikan juga. Oke. Perbedaan individu peserta didik lainnya. Perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan bahasa. Ya. Kecakapan bahasa ini kembali kepada logalitas, bukan legalitas ya, logalitas. Ini kembali kepada setiap daerah itu dia memiliki perbedaan dan bahasa yang sangat berbeda gitu. Contohnya Barang Nusa bahasanya tidak sama dengan bahasa Kalabahi. Bahasa Alor tidak sama dengan bahasa Ternate. Di situ kita orang Alor seperti itu, teman-teman. Teman-teman pendengar, teman-teman penonton seperti itu ya. Bahasa itu seperti itu contohnya. Perbedaan kecakapan motonik, perbedaan kesiapan belajar. Ini perbedaan belajar ya. Seorang yang ingin mengembangkan dirinya itu pola belajarnya itu dia melihat, dia mendengar, dan dia menyimak ya, yang biasa disebut dengan vini vidi vici. Dia datang, dia melihat, dan dia taklukkan hal itu. Nah, oke, kita kembali perbedaan bakat ya. Nah, ini bakat ya. Saya juga punya bakatnya beda dong. Saya punya bakat yaitu jadi seorang pemimpin yang ingin berdiri di depan untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, walaupun itu salah. Tapi setidaknya dengan cara kesalahan itu saya bisa mengubah jadi kebenaran. Oke, perbedaan bakat ya. Memiliki bakat seorang peserta didik itu dia memiliki bakat yang berbeda. Satu orang dia punya bakat, satu orang tidak bisa melakukan hal itu. Oke, kita kembali dan hak dan kewajiban peserta didik. Hak peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, adapun hak peserta didik tersebut diantaranya: 1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan seragam. Ini kembali kepada agama ya. Jadi seseorang agama dia menghimpun agamanya. Kita agama satu tidak bisa melarang, karena itu hak dan kewajibannya. 3. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat ya. Dia punya bakat, dia menyampaikan. Dia apa yang diketahui dia sampaikan. Kita yang tidak ketahui mungkin kita sampaikan. Kita punya pohon mangga, contoh ya. Kita memberikan orang lain, tapi
orang lain itu mengatur, datang ambil mangga kita kasih, tapi dia bilang itu pohon mangga itu dia punya pohon sendiri. Sepertinya seperti itu, contoh kecil seperti itu. Oke, yang selanjutnya mendapatkan beasiswa. Bingung lah ini materinya selanjutnya kemana nih. Oke, kita langsung saja kembali kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Di sini ada faktor internal, ada faktor eksternal. Teman-teman yang tahu ya apa itu faktor internal ya, pasti sudah tahu semua. Internal itu artinya di dalam ya, di dalam faktornya. Nah, mentalitasnya itu sudah dididik sebenarnya. Di rumah juga sudah dididik, kembali kepada pribadi, itulah internalnya. Sedangkan faktor pengaruh pertumbuhan dan perkembangan peserta didik